Maka dari itu kita siap-siap. Nah, hari ini kita menyikapi corona, saya akan mengambil satu kajian terhadap satu kitab. Kitab ini ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, pengajar di Masjid Nabawi, pengajar di Universitas Islam Madinah, sampai hari ini tersisa sugeng. Judul kitabnya adalah Asru Wasaya lil Wiqayah minal Wabah. Asru 10 wasaya wasiat lil wiqayah dalam rangka menghindari wabah penyakit seperti yang kita hadapi sekarang. Termasuk diantaranya adalah corona. Maka jenengan ini perhatikan betul karena ini diamalkan. Sekali lagi, qad ahsana man intaha ila masami'a. Sungguh baik panjenengan yang mendengarkan kemudian jenengan pahami, dimasukkan ke hati yang paling dalam, kemudian diamalkan. Itu ngaji. Mboten nanti jenengan takon iki mau ngasih apa karo Pak Wahid? Hembui aku ora ngerti. Nah, ini masalah nggih. Jenengan perhatikan betul karena ini amalan ini. Nggih. Asru wasaya lil wiqayah minal wabah. 10 wasiat agar jenengan terhindar dari wabah. Nggih. Nah, Bapak Ibu sedaya, sudah siap mendengarkan wasiatnya? Kalau siap berarti orang ngobrol dewe loh. Anak-anak boleh ngobrol, ibu-ibu mboten ngobrol. Bapak-bapak mboten. Ini bapak-bapak jarang ngobrol sih. Biasanya ibu-ibu yang banyak ngobrol. Diperhatikan nih, tingkang sepindah. Wasiat tingkang sepindah. An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Mangkola, barang siapa yang mengucapkan. Barang siapa, man dalam bahasa Arab berarti berlaku umum. Lenang, wedok, cilik, gede, pinter, rapinter, subira pinter, namanya man. Mangkola, barang siapa yang mengucapkan. Ini ucapannya. Jenengan sudah hafal, saya yakin. Ada di sini yang sudah biasa melaksanakan zikir pagi, zikir petang, cung, rutin. Ini salah satu zikir pagi. Mangkola sing sinten kemawon mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa maratin. Hafal mboten? Barang siapa yang mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Salasa maratin, 3 kali. Nggih. Maka lam tusibahu faja'atu bala'in hatta yusbiha. Sing sinten kemawon mengucapkan tadi niku nggih. Saya ulang nggih, sambil jangan hafal nggih. Karena ini jangan ulang nanti harus diamalkan. Sing sinten kemawon mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, dibaca 3 kali di sore hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi harinya, tidak akan mendapatkan musibah yang sifatnya tiba-tiba. 3 kali bacanya. Waman qolaha, barang siapa yang mengucapkan hina yusbihu, di pagi hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai sore harinya, tidak akan terjadi apa-apa yang sifatnya mendadak terkait dengan musibah. Hafal nopo hafal. Ini wasiat yang pertama. Bismillahilladzi, dengan menyebut nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru, tidak ada yang bisa mencelakai, tidak ada yang bisa memberikan bala. Ma'asmihi syai'un, apapun itu yang jika disebut namanya, fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa huwas samiul alim, dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini zikir pagi. Sebenarnya kalau jenengan sudah biasa zikir pagi, Mas Wahid, saya sudah hafal, saya sudah biasa amalkan di pagi dan petang. Jenengan zikir pagi sedikit bukan? Mudah-mudahan di masjid musola Ar-Rahmah nggih,
Ar-Rahman ini mudah-mudahan nanti diajarkan tentang fikih zikir pagi zikir petang, supados masyarakatnya insya Allah terjaga dari musibah yang sifatnya tiba-tiba. Ini diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dan juga diriwayatkan oleh anaknya namanya Aban. Aban di akhir masa hidupnya mendapatkan penyakit lumpuh separuh badan. Apa nih zaman sekarang? Stroke. Maka sahabat bertanya, wahai Aban, bagaimana mungkin engkau mendapatkan penyakit seperti ini padahal engkau yang meriwayatkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maka kemudian Aban mengatakan, sesungguhnya Allah hendak menetapkan ketetapannya yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bahwa saya di akhir masa harus lumpuh. Maka tadi pagi saya dibuat lupa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Maksudnya apa? Bahwa zikir ini tuh dahsyat sekali. Kalau dibaca nggak akan terjadi musibah yang sifatnya tiba-tiba. Tetapi kalau memang jenengan harus kena musibah, Allah akan buat jenengan lupa tidak membaca di pagi hari dan jenengan dapat musibah. Saya pahami nggih? Ini juga bisa mengajarkan sabar kepada jenengan. Jenengan pulang dari sini, tiba-tiba saya panjenengan, pun jenengan kok mulai suwi banget anak sampean remel nang omahku sing ngurusi piye to? Jenengan katakan sudah ditulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi bakal ngomong kok yang ini. Jadi kita tetap sabar, enggak usah kamu-kamu. Nah, Bapak ini malah ribut. Nggih. Semuanya sudah ada ketetapannya. Pun begitu jangan kemudian jenengan menyerahkan diri pasrah total, bukan nggih. Allah menyampaikan pada nabinya, ya Muhammad, sabarlah kalian kama sabaru ulul azmi minar rasul. Sabarlah engkau Muhammad sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rasul. Di situ ada kata-kata azmi. Azmi itu azm itu tekad. Berarti sabar itu gabungan dari menerima dan berusaha. Sudah tahu corona datang, sabar. Ning yo berusaha ojo wis ngerti corona malah yang mall, malah nonton, malah yang wah 4.000 itu keliru niku. Ya dengan kalau padokane Mas Wahid kan kondo 50.000 tahun sebelum ciptakan dan dulu udah ditulis aku nek ora kena corona, yo ora kena corona. Itu keliru nih. Ini keliru nih. Kita harus tetap ada usahanya. Zikir pertama sudah dipahami. Diingat-ingat nggih. Nanti jenengan minta catatannya ke Pak Sumardi. Nih di grup WA nanti biasanya ada grup toh, grup RT mesti enten mesti, enten bukan grup WA. Nanti di grup kajian jenengan bagikan tentang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ini fungsinya apa? Mencegah sebelum datangnya bala. Karena apa? Dicegah kan dengan kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Saya ulang-ulang biar jenengan sambil ngapal maksudnya. Nggih. Nek jenengan mendengar 10 kali kan apal dhewe. Nggih. Mas Fairuz kemarin juara hafalan Masya Allah. Berarti di sini nanti ada yang pinter-pinter menghafal. Mudah-mudahan Bapak Ibunya dan para pelanggannya juga kemampuan menghafalnya sama kayak Mas Fairuz. Ayo beto Mas Fairuz cilik aku tuwa mikir apa wae. Mikir butuh nggih. Sudah yang wasiat pertama jenengan camkan betul, saya berharap jangan amalkan. Nek jenengan amalkan saya dapat pahalanya, alhamdulillah. Nggih. Yang kedua masih dari kitab Asyru Wasaya lil Wiqayah minal Waba yang ditulis oleh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, pengajar di UIM, adalah memperbanyak doa. Ini pasti hafal ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hafal ya? Surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-87 tentang kisahnya Dhunnun atau kita mengenalnya Yunus alaihissalam ketika dia ditelan oleh ikan, bukan apa itu, ikan gede pokoknya nggih. Doanya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba sareng-sareng nggih. Monggo sareng-sareng. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya apa artinya?
Tidak ada zat yang berhak disembah yang benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau ya Allah. Ini sesungguhnya aku kuntu minadz dzalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Kita mengakui dosa-dosa kita maksudnya. Nggih. Wa danuni idzahaba mughadiban. Nggih. Wa fadonna fanadza fi dzulumat, kemudian dia di dalam gelap yang teramat sangat berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan ingatlah ketika Dzunun alaihissalam dia pergi dari kaumnya dalam kondisi marah. Fadanuni idzaba mughadiban. Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan tuh. Orang dapat masalah itu karena sebelumnya berbuat kekeliruan. Saya dipahami nggih? Saya dipahami nggih? Wa dzanuni idzaba mughadiban, dan ingatlah ketika Yunus alaihissalam pergi dari kaumnya dalam kondisi marah. Itulah kekeliruan. Jenengan di rumah lagi ada masalah, jenengan ribut lungo, tambah masalah. Bukan menyelesaikan masalah. Aku gak urus sampean Pak, wis nyebah wis bayare sithik. Terus jenengan pergi, repot jenengan. Ning jowo malah nuntang-nuntung ra cetha. Nggih. Padahal sebenarnya fadzona ala naqdira alaihi. Yunus alaihissalam mengira Allah enggak akan menyempitkan tuh. Nggih. Dia meninggalkan perintahnya Allah karena marah. Kaumnya dipondoni ngeyel wae. Dia tindakan, kemudian dia menyangka bahwa tidak akan disempitkan, ternyata disempitkan oleh Allah. Di sini kata-katanya fanadza fi dzulumat. Ini dalam bahasa Arab jamak. Dzulumat itu gelap, gelap, gelap. Itu maksudnya. Bukan gelap. Dzulumat itu artinya gelap, gelap, gelap. Kenapa begitu? Iya. Gelap yang pertama gelapnya malam. Gelap yang kedua gelapnya lautan. Gelap yang ketiga gelapnya lambung ikan. Fanadza fi dzulumat, dalam keadaan gelap teramat sangat itu dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jenengan pernah mengalami kados niku? Gelap, gelap, gelap. Nang ngalami. Wis lagi ekonomi angel, bocah mlebu sekolah kabeh, bapak loro sisan, mertuane galak sisan. Wah, rampung-rampung. Nikulah gelap, gelap, gelap. Maka ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Teramat sangat banyak kisah betapa dahsyatnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena apa? Di ayat 88-nya Allah memberikan pengakuan kepada Dzunun yang nanti di akhir ayatnya juga menjanjikan kepada kita hal yang sama. Nggih. Allah menyampaikan fastajabna lahu wa najaina minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangan perhatikan ini. Kalau jangan ini perhatikan betul, jenengan insyaallah akan merasakan ketentraman hidup yang luar biasa. Nggih. Allah ijabah permintaan Dzunun, permintaan Yunus untuk keluar dari gelapnya, gelap-gelap itu, nggih. Kemudian Allah hilangkan semua penderitaannya. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Jangan buka tafsirnya itu. Apa artinya? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Asadi, tafsir Depak. Jenengan baca semuanya. Artinya wa kadzalika nunjil mu'minin artinya kalau jenengan berbuat hal sama, jenengan mengucapkan hal yang sama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, demikian pula Allah akan angkat seluruh persoalan jenengan. Niki yang selama ini dan hadapi itu persoalan gitu. Gitu. Rasulullah menyampaikan dakwatu dzinun idda'a biha wa huwa fi batni haut. Doanya Yunus ketika di dalam lambung ikan yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rasulullah melanjutkan lam yad'u biha rajulun, tidaklah seseorang umatnya Nabi Muhammad SAW mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin fi syai'in, di dalam keperluannya qattu ila astajaballahu lahu, tidaklah orang mengucapkan itu kecuali pasti diijabah hajatnya.
Masalahnya nggak setiap orang dikasih taufik ingat itu. Ini kan sudah jelas janji Allah begitu, gitu. Ini enggak semua orang ketika dapat masalah juga ingat la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz-dzalimin, butuh pembiasaan. Oleh karena itu hadirnya virus corona ini jadikan kesempatan untuk jenengan berzikir la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadz-dzalimin. Ingat nggih? Diamalkan. Tadi pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Yang ketiga, jam berapa ini? Jam berapa, Pak? Jam 8 kurang 10 betul loro padahal 10. Piye? Sampai jam 8 saja atau bagaimana? Atau saya selesaikan separuhnya nggih, 5 nggih. Ada 10 sebenarnya nggih. Oke, 10 kabeh ora jam iki ngopo. Insyaallah bulan depan kalau Allah mengizinkan nggih, bismillah. Bulan depan udah puasa nggih. Sudah puasa nggih? Tahun 24 kalau enggak salah nggih. Nanti puasa masih ada jadwal beberapa yang saya enggak kosongkan insyaallah. Mudah-mudahan bisa dipakai di sini. Kemudian yang ketiga adalah jenengan banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari bala yang berat. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Jahdil bala itu apa? Musibah yang berat. Jenengan jangan nantang-nantang. Jangan nantang-nantang. Maksudnya gini maksudnya gini. Innallaha yuhibbu qauman ibtalahum. Jikalau Allah mencintai suatu kaum, jikalau Allah mencintai seseorang, ibtalahum, Allah akan datangkan ujian kepada dia. Paham sampai di sini? Kalau jangan dapat ujian, tanda cinta Allah pada panjenengan. Ning jenengan ojo njaluk musibah. Duh Gusti Allah, aku ngerti yen jenengan cinta kepada sahabamu, bakal dikasih ujian. Saya minta musibah panjenengan. Jangan, Jangan. Meskipun innallaha yuhibbu qauman ibtalahum, jikalau Allah mencintai suatu kaum, Allah akan datangkan musibah kepada dia, tetapi jangan minta. Maka di sini berdoanya Allahumma inni ya Allah sesungguhnya aku a'udzubika mohon kepadamu min jahdil bala, dari bala yang berat, wadarokis syakot. Apa wadarokis syakot? Sebab-sebab kebesaran. Apa wae bentuke? Susah ekonomi lah, susah inilah, anak loro lah, macem-macem. Wadarokis syakot. Segala sesuatu yang membuat kita sakot, sengsara, susah, repot. Jenengan berlindung kepada Allah dari jahdil bala, wadarokis syakot, kemudian wasu'il qada. Meskipun takdir sudah ditulis lengkap 50.000 tahun sebelum ciptaan dan bumi, tetapi jenengan boleh meminta kepada Allah wasu'il qada. Allahumma inni a'udzubika wasu'il qada, dari takdir yang buruk. Jangan minta takdir buruk. Aku kuat kok, takdir buruk apa-apa, repot ini. Jangan nggih. Kemudian wasyamatatil a'da. Apa syamatatil a'da? Syamatatil a'da itu tertawanya musuh. Wah, kuwi musuhan karo aku iki berdoa aja kayak guyu-guyu. Intinya kita berlindung dari kemenangan musuh maksudnya. Nggih. Maka ini doa yang ketiga. Saya tambahkan satu doa. Apa mboten iki? Apa mboten? Alah Mas Wahid tambah terus iki mung hafal. Saya ulang. Nanti dibagi lewat Pak Sumarti insyaallah. Saya WA ke Pak Sumarti, nggih, tentang bacaannya, nggih. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, nggih, wa darakis syaqat, nggih, wa syu'il qada, wa syamatatil a'da. 4 permintaannya. Doa yang kedua adalah Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya mohon perlindungan kepada engkau minal barosi. Apa barosi? Penyakit kulit belang-belang. Ini ibu-ibu perlu butuh banget doa ini. Bayangkan jenengan belang-belang putih-putih, bapak yang jenengan cari lagi. Doa ini penting. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi, dari penyakit junun. Junun apa? Penyakit gila, kehilangan akal. Jenengan lihat di YouTube itu, orang kena corona, wong tua amu-amuan, guru-guru rebutan tisu, gitu, rebutan
sanitizer, bu, oh, ibu-ibu dipukul sama bapak-bapak. Na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah dari minal juruni wal judami. Apa judami? Penyakit lepra. Okay. Wasayiil askom, dan penyakit-penyakit aneh lainnya. Juga 4 permintaannya. Orang langsung hafal orang pokok. Nanti dibagi sekali lagi insya Allah. Jangan hafalkan ya. Itu wasiat yang ketiga. Okay. Kemudian wasiat yang keempat. Wasiat yang keempat. Ini juga jenengan sudah hafal. Nggih menika jenengan membaca doa keluar rumah ampun ngantos kesupen. Doa keluar rumah hafal nggih? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nggih, disampaikan oleh Rasulullah, idza kharaja rajulun min baitihi faqala, jikalau seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka kepada orang itu dikatakan hudita. Apa hudita? Hudita tun jenengan akan dijamin mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang kesasar, para ulama menyebutkan iso kesasar dalan tenanan dalan, iso kesasar sing ora-ora pun iyo. Niat ke sebuah daerah, kunjungan pejabat, kalau nggak baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, digoda oleh Zulaikha zaman sekarang. Wah, Zulaikha zaman sekarang menggok dia. Nggih, makanya dikatakan hudita wa kufita. Apa kufita? Dicukupkan segala macam keperluannya di jalan. Nggih. Kemudian wawu kita, dan akan dilindungi dari godaan setan. Maka kemudian setan kepada setan yang lain mengatakan, ketika ada orang baca ini, setan kepada setan lain mengatakan, kaifalaka birojulin, kowe ngopo karo wong iki? Dia itu sudah dapat hudita wa kufita wa wukita, ra iso popo, ra bakal iso nggodho. Saya dipahami nggih? Makanya jenengan begitu keluar rumah jangan dianggap enteng cuma di lisan, pahami maknanya. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah dahsyatnya. Masya Allah. Maka jangan ditinggal. Kemudian ingkang nomor gangsal, sekaligus yang terakhir ini, jenengan membaca zikir pagi yang bunyinya ini, insya Allah hafal nih. Sepidah mali saya berharap di masjid di Mushola Ar-Rahman ini ada kajian zikir pagi zikir petang. Saya mengajarkan kajian zikir pagi zikir petang itu 3 sesi, berarti 3 jam hanya untuk membahas zikir pagi zikir petang saja. Karena banyak orang yang zikir tapi nggak paham zikirnya. Okay. Coba kalau jangan sudah paham seperti sekarang ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dengan segala macam ukur rampenya, jenengan saya akan mengucapkan dari hati yang paling dalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, dengan truk di hati. Beda dengan jenengan kalau hafal saja, berbeda. Pak Bu, saya mengapa menjadi sangat teliti seperti ini? Saya diajarkan dulu di kampus untuk teliti. Saya latar belakangnya teknik. Di teknik itu diajarkan matematika 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Di dalam matematika di antara yang sangat dituntut adalah ketelitian. Makanya ketika saya belajar agama, saya berusaha seteliti mungkin, yang dengan itu jadi trep. Kalau saya ngomong, itu jadinya iyo, itu tuh bener di hati. Paham ya? Berbeda loh antara orang yang lisan saja dengan yang dari hati. Beda. Dan itu berangkat dari pemahaman, ketelitian. Maka sabar ketika belajar itu penting sekali. Nah, yang kelima pesannya adalah jenengan maos, mudah-mudahan hafal jenengan. Kalau nggak hafal panjangnya, minimal yang pendeknya. Allahumma inni as'aluka afa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Itu pendeknya. Hafal boten? Nah, ini harus dihafal. Harus dihafal. Allahumma ya Allah, ini aku nyuwun afiat. Afiat itu apa? Afiat itu seperti doa sapu jagat.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu seperti itu. Afiyah itu jenengan minta keselamatan di dunia dan di akhirat, keselamatan dan afiyah secara umum. Dan Allah sangat mencintai doa dari doa hambanya yang minta afiyah. Disebutkan dalam satu hadis sahih, tidaklah Allah mencintai kepada permintaan seorang hamba dibandingkan cintanya Allah kepada seorang hamba yang meminta kepadanya afiyah. Maka Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Afwa itu apa-apa? Afwa itu pengampunan, pemaafan. Bayangan. Jenengan sebentar lagi masuk Ramadan. Okay. Jenengan berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamu alaikum rabbi barakallahu. Ya Allah, saya mohon Engkau sampaikan saya di awal bulan Ramadan. Okay. Kemudian di dalam bulan Ramadan apa sih yang jenengan cari? Yang jenengan cari itu afwa, pengampunan dari Allah. Okay. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa di siang hari imanan wa ihtisaban karena Allah, apa hadiahnya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jenengan diampuni dosa-dosa jenengan. Malamnya man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sing sinten kemawon barang siapa malam hari menegakkan malam, salat, qiyamul lail, zikir, baca Quran, paginya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosanya. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, andai saya ketemu dengan malam qadar, apa yang saya katakan?" Apa kata-katanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa itu? Minta pengampunan, ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau mencintai pengampunan. Ampuni saya. Kok begitu? Para ulama menyebutkan di dalam surah ke-40 ayat 30. Sesungguhnya segala sesuatu musibah yang jenengan terima fabima kasabat aidikum, semua karena perbuatan tangan kita. Tangan ditafsir menjadi dosa-dosa kita. Berarti kalau jenengan diampuni dosanya, rampung semua soal. Maka kalau jenengan hari ini kok merasa problematika hidup nggak selesai-selesai, masalah nggak selesai-selesai, ekonomi ramunggah-munggah, usaha repot terus, yakinlah jenengan kurang banyak istighfar. Yakinlah jenengan masih diliputi dengan dosa-dosa. Aku rande dosa mas, jenengan ngerti dosa lek kono koyo ngono kuwi. Kalau jenengan sampe mengklaim, aku rande dosa ketoke, aku ki wong bersih, jenengan ngerti dosa. Makanya pembahasan tentang dosa itu saya kasih 2 sesi biasanya, khusus tentang dosa-dosa. Mudah-mudahan dengan jenengan meminta afiyah kepada Allah, jenengan diselamatkan dari berbagai macam kerugian-kerugian hidup di dunia dan akhir. Saya nggak bacakan panjangnya karena saya kira ini aja jenengan udah overload ini. Aduh Mas Wajib mau ke rumah apa tambah ini gitu. Ini yang kelima, insya Allah. Sebenarnya masih ada 5 yang lain, tetapi tentu saja kurang bijaksana karena waktunya sudah siang. Saya mohon maaf jika di dalam menyampaikan ada hal yang kurang pas di hati, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa kepanggian malih. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kondurakan kepada pembawa acara, matur nuwun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman